li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Para bunda sekalian, ini kalau saya lihat para bunda betul ya, mayoritas rata-rata usianya 17 tahun ke atas. Ada yang udah 30, 40, 50, Masya Allah. Kalau sebelumnya saya belum lama ke Bandung bunda, 2 minggu yang lalu saya kajian di Haris ya, Haris Hotel. Itu kajiannya banyakkan anak-anak muda. Dan sekarang ibu-ibu, emang salah satu kota yang paling banyak peminatnya untuk mengaji adalah kota Bandung. Ya, kota Bandung ini kajian di mana-mana. Maka sayang kalau ibu-ibu nggak mau menghadirkan niatnya, waktunya untuk ikut mengaji. Kenapa? Guru-gurunya banyak di Bandung. Bahkan yang dari Jakarta, yang dari luar juga banyak yang mampir ke Bandung. Jadi Bandung ini bukan cuman kota wisata dengan Lembangnya, dengan Ciwidey-nya, tapi juga kotanya pengajian. Alhamdulillah, ini saya yakin ibu-ibu ngaji bukan cuma hari ini saja, besok ada lagi pengajian. Tiap hari nggak berhenti-berhenti. Makanya ibu-ibu di rumahnya tiap hari berkatnya banyak mulu. Tapi semoga bukan cuma berkat yang dibawa pulang, lebih dari itu keberkahan ilmu yang dibawa pulang. Saya pengen sapa dulu ibu-ibu, apa kabar? Alhamdulillah. Kalau cak orang Sunda nama kumaha ada ramang begitu ya? Gimana jawabnya Bu? Saya udah begitu ya? Baik, alhamdulillah. Masya Allah, luar biasa. Saya silaturahim dengan orang-orang Bandung semuanya. Dan tema kita juga luar biasa, kita doakan dari Majelis Ta'lim Irhamna ya. Mudah-mudahan Majelis Ta'lim Irhamna jadi majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pembinanya Ustadz Hilman Fauzi, kemudian selaku Ketua Majelis Ta'lim Irhamna Bandung Bunda Rahmadiawati, Ibu Haja Eli Elmira selaku Wakil Ketua Majelis Ta'lim Irhamna DKM Masjid Agung Raya Alun-Alun Bandung, para bunda semua yang hadir menyempatkan waktunya. Dan tadi infonya dari abis subuh udah pada ngedeprak di sini ya Bu ya. Ibu, saya mau tanya yang hadir di sini, rumahnya sudah beres apa belum? Suami sudah dimasakin belum? Anak sudah diurus belum? Piring udah dicuci apa belum? Alhamdulillah. Jangan sampai kita datang pengajian ke sana kemari, kita datangin guru-guru, tapi kita lupa dengan fitrah tugas utama kita di rumah, yaitu sebagai zaujatan muti'atan, istri yang taat. Madrasatul ula, sekolah pertama buat anaknya. Jadi orang menikah tuh tujuan utamanya sekali lagi bukan cuma ngeraih sakinah, ketenangan, bukan cuma meraih rahmah, bukan cuma meraih mawaddah, rasa cinta, tapi lebih dari itu, orang yang menikah kemudian diberi bonus oleh Allah dengan keturunan, ada tugas utama yang harus dia lakukan. Bagaimana yang harus dia lakukan? Ta'liful walad, pendidikan terhadap anak-anaknya. Ini pesan buat ibu-ibu dan juga saya yang berbicara, karena kesuksesan kita sebagai orang tua Bu, ini kita belum tema, masuknya belum tema ikhlas ya Bu ya, baru fitrahnya tugas kita. Karena kesuksesan kita sebagai orang tua bukan ketika punya anak yang sukses secara pekerjaan, materi. Ada orang bangga kalau ngobrol sama temennya, anak saya kerjanya di Jakarta, jabatannya tinggi, gajinya 2-3 digit, tiap bulan ngirimin saya uang, tiap tahun berangkatin saya umroh, pokoknya anak saya mah duitnya banyak, kaya raya katanya. Apakah kesuksesan orang tua dilihat dari perkara itu? Bukan. Banyak anaknya sukses secara duniawi tapi tertinggal secara ukhrawi. Sholat masih disuruh, baca Qur'annya belum benar, akhlaknya masih di bawah rata-rata,
maka suksesnya orang tua tatkala dia punya anak yang tidak usah disuruh kalau mau sholat, punya anak yang tahu berakhlak, bukan cuman mengedepankan kekayaan materi, tapi bagaimana jadi orang bener. Bu, ibu, orang pinter banyak gak? Tapi orang bener sedikit. Yang pinter kebanyakan bener apa enggak? Banyak orang pinter tapi cuman mengelabui orang dengan kepintarannya. Kita berdoa mudah-mudahan anak-anak kita Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihat. Ya Allah, jadikan anak-anak kami bukan cuman sukses secara duniawi, tapi ukhrawinya juga sukses. Nanti nih ibu-ibu, ini kalau kita ngomongin, saya pengen berangkat kita bahas ikhlas. Ikhlas itu apa, Bu? Tulus. Ada lagi? Menerima ketentuan Allah. Ada lagi yang punya pandangan terkait ikhlas? Apa itu ikhlas? Ridho. Apa lagi? Ikhlas tanpa pamrih. Itu ikhlas, itu bahasa kita sehari-hari. Maka ikhlas itu saya belum masuk ke pengertiannya. Apa itu ikhlas? Ikhlas itu kata Imam Abdullah bin Dhaifil Ar-Rahili adalah wa haqiqatul ikhlas sidqun fil qalbi wal qawli wal amali. Ikhlas itu maknanya tatkala dia benar, ya, ketika tulus. Tiga hal. Jadi tiga hal yang harus dilihat ketulusannya. Ketika tiga hal ini tulus dalam melakukannya. Apa itu? Qalbun, qaulun, dan fi'lun. Maka orang bisa disebut ikhlas kalau tiga-tiganya sinkron, Bu, nyambung. Hatinya tulus, ucapannya sesuai hatinya, perbuatannya sesuai hatinya, itu ikhlas. Ada orang suka nanya, misalkan ibu habis bantu orang, ibu ngasih orang sedekah 1 juta, ditanya, Bu Haji ikhlas apa enggak? Saya mah ikhlas. Kira-kira kalau yang ngomong ikhlas gitu udah ikhlas apa belum? Justru yang sering ngomong saya ikhlas sebenarnya dia belum ikhlas. Saya mah ikhlas. Iya, saya mah ikhlas. Beneran deh saya ikhlas. Sesungguhnya dia bukan ikhlas tapi lagi ngungkit kebaikannya. Betul. Jadi ikhlas itu tatkala kata ikhlas sudah tidak lagi terucap dari lisannya, itu ikhlas. Ini saya ambil contohnya begini. Kita ke toilet, buang air besar. Kalau kita mau buang air besar atau buang air kecil lagi kebelet, bener rasanya sesek apa enggak? Sakit apa enggak? Kadang-kadang mau ada orang depan kita kena omel. Betul ya, Bu ya? Udah pokoknya berhenti dulu deh di mobil. Kenapa? Udah di ujung. Buruan katanya. Sesak napas nggak bisa yang namanya kita tahan. Tapi kalau udah keluar kotoran itu lega apa enggak? Tenang enggak? Pernah nggak ibu-ibu udah ngeluarin kotorannya minta dibalikin lagi? Enggak. Maka belajarlah ikhlas dari salah satunya ketika membuang kotoran di toilet. Kita buang air kencing, kita buang air besar, nggak minta dibalikin lagi. Kenapa? Udah plong. Udah, biar yang udah dah. Betul. Itu cara ikhlas yang sebenarnya. Dan ikhlas layaknya surah Al-Ikhlas. Coba kita baca bersama-sama surah Al-Ikhlas, ibu-ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu Allahus lam yalid wa lam yakul lahu. Saya salut sama orang Bandung, semua hafal Quran. Tapi ustazah itu mah kulhu katanya. Anak kecil gak hafal katanya. Ibu-ibu bagaimana nggak hafal kulhu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya itu terus yang diulang-ulang. Kalau nggak kulhu tabat, ina atau ina. Paling tinggi alhaqumut. Makanya guru saya bilang dulu, kalau kita punya hafalan Quran dan pengen hafalan Qurannya tetap terjaga, sebisa mungkin tiap sholat Qurannya selalu dibaca hafalannya. Kenapa ibu hafal kulhu? Ya karena dari
dari subuh sampai isya kan itu mulu yang diulang-ulang. Belum pas tahajud, duha, qabliyah, ba'diyah, kulhu terus yang dibaca. Makanya kulhunya hafal. Tapi bagaimana kalau kita punya hafalan yang lain? Misal ibu-ibu pengen menghafal surah Tabarok. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum. Lanjut Bu. Ini sering dibaca lagi sholat biar apa? Biar hafal. Tapi kalau saya ngelihat wajah orang Bandung, insya Allah semuanya hafal Quran 30 juz. Amin ya rabbal alamin. Kulhu yang kita baca tadi, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yakul lahu. Ada nggak dari ayat pertama sampai akhir? Saya mau tanya sama ibu-ibu, ibu ketemu nggak kata ikhlas di dalam ayat pertama sampai akhir? Sekali lagi kita baca, Qul huwallahu Allah lam yalid wa lam. Ada ditemukan? Nggak ada. Tapi apa nama surah ini? Al-Ikhlas. Sekarang saya pengen ngajak ibu-ibu bareng-bareng baca surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Apa nama surahnya? Anas. Ditemukan nggak kata Anas? Dari awal sampai akhir nggak berhenti kata Anas. Qul a'udzu birabbil falaq. Apa namanya? Al-falaq. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Apa namanya? Al-lahab. Inna a'tainakal. Apa namanya? Qul ya ayyuhal. Surahnya semua nama surah yang ada kalimat nama surah tersebut di dalam ayatnya. Tapi kita tidak menemukan kata ikhlas satupun dalam surah Al-Ikhlas. Jadi apa maknanya Ustazah? Ikhlas itu bagaikan surah Al-Ikhlas. Namanya Al-Ikhlas, tapi tidak pernah disebut satu kata pun kata ikhlas di dalam surah tersebut. Maknanya apa? Orang yang benar-benar ikhlas dalam amal, orang yang benar-benar ikhlas dalam ibadah, orang yang benar-benar ikhlas menolong orang lain, dia nggak perlu nyebut atau keluar dari lisannya lagi, saya ikhlas, saya redha, saya lapang, saya tulus loh Bu. Kalau dia masih terucap kata itu dari lisannya, tandanya ikhlasnya masih jauh. Jadi apa dalam kitab At-Ta'rifat? Kalau dalam kitab At-Ta'rifat dikatakan ikhlas itu tatkala engkau tidak lagi butuh orang lain ya untuk memuji amalmu kecuali Allah. Paham ibu-ibu? Tatkala engkau tidak butuh lagi orang lain untuk memuji amalmu kecuali Allah. Itu makna ikhlas yang sebenarnya. Makanya dimanapun kalau saya ngaji, saya sampaikan, saya bilang sama para jamaah, kita ini yang hidup di dunia nih Bu, ini kan kita manusia ya. Allah ciptain ada 3 makhluk, jin, manusia, malaikat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tapi nyatanya dalam liya'budun, dalam beribadah kepada Allah, ada yang benar-benar mukhlisina lahuddin, ada yang dia khalis, niatnya saya cuma nyari redhonya Allah. Tapi ada yang ibadahnya ternyata tujuannya selain Allah. 4 orang ibadahnya. Ada 4 kriteria orang berniat dalam ibadah. 1, tingkatan paling rendah adalah orang yang ibadahnya tujuannya karena ghayatun
Ibu, kita ibadah sendirian, sholat ya 2 menit 3 menit udah kelar tuh sholat. Maupun sholat yang paling banyak zuhur dengan asar 5 menit paling cepat, paling lama. Tapi kalau ada orang di samping kanan kiri kita, kita sholat di depan mertua, salamnya aja, takbirnya aja udah beda. Yang biasanya kita ngasal Allahu Akbar, Allahu Akbar, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Itu kalau sendirian. Tapi ada mertua, takbirnya berbeda. Allahu Akbar. Kata mertuanya, Masya Allah, takbirnya saja sudah mengisyaratkan dia menantu yang salihah. Baru takbirnya gitu ya, belum baca surah Al-Fatihahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kata mertuanya, Allah, bismillahnya aja merdu benar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Karena ada mertuanya, sholatnya dihayatin. Tujuannya ternyata bukan Allah, tapi pujian. Begitu sendiri mah yang rukun kaulinya hilang, rukun fi'linya enggak sungguh-sungguh, khusyuknya juga enggak, sendirian. Makanya kata Imam Ali karamallahu wajhah, siapa Imam Ali Bu? Siapa Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu? Menantunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus sepupunya Rasul. Jadi Ali ini sepupu merangkap menantu. Beliau anaknya Abu Thalib, nikah sama putrinya Nabi, namanya Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu taala anha. Tuh Sayyidina Ali, apa kata Sayyidina Ali? Lil murai thalathu alamat. Orang yang riya cirinya ada 3. Nih kalau kita mau lihat orang itu riya apa enggak, khususnya dalam ibadah, cirinya 3. Yaksulu idza kana wahdah, kalau dia lagi sendirian malas. Kalau ibarat bahasa kitanya ngasal ibadahnya, hayo we semau dia tuh ibadahnya ngasal. Yaksulu idza kana wahdah, enggak ada orang, dia malas, seadanya dia ibadah. Yang kedua, ciri orang riya itu wayanshatu idza kana finnas, kalau di depan orang ramai dia rajin, seolah-olah dia wah. Tapi kalau sendirian tadi, dia akan tunjukkan versi terburuknya. Makanya gini ibu-ibu, ibu, kita nih, kita, bukan ibu doang, saya, semua. Kita ini yang sebenarnya adalah diri kita saat sendiri, bukan dikala di depan orang banyak. Bagaimana aslinya kita saat sendirian, itulah diri kita yang sesungguhnya. Kalau saat sendirian kita mampu menjaga mata kita dari yang Allah haramkan, mampu menjaga jari kita dari yang Allah haramkan, mampu menjaga telinga kita, mampu menjaga fisik badan kita dari apa yang Allah haramkan, itulah diri kita yang sebenarnya. Tapi ada orang yang terlihat soleh di depan orang lain, dikala sendiri dia jadi ahli maksiat. Begitulah asal dia sesungguhnya. Jadi diri kita itu bukan tak kalah di depan orang banyak. Makanya ada istilah gini, don't judge book by cover. Ya, bahasa orang Bandung kan ya. Bandung kan campuran Inggris sama Sunda ya Bu ya. Don't judge book by cover. Jangan nilai orang dari penampilannya. Nih ibu-ibu sok mangga mau nikahin anaknya, nyari mantu. Neng, cari mantu yang soleh ya. Iya, bukan sekedar penampilan. Karena banyak yang soleh, yang soleha, tapi ya Allah ya Rahman, kelakuannya bukan soleh-soleha, tapi toleh-toleha. Coba kalau kita buka kamus bahasa Arab, tolehun artinya durhaka, lawan kata soleh. Soleh artinya baik. Banyak orang secara cover penampilan dia soleh, baik, tapi aslinya kita nggak ada yang tahu. Maka suka sewajarnya, benci sewajarnya. Jangan terlalu fanatik, jangan terlalu mengagungkan orang. Kita nggak tahu dia juga punya kekurangan dan keburukan yang dia tutupi. Ada aib yang sebenarnya dia miliki. Ada kok orang yang terlihat baik tapi ternyata ya aslinya begitu.
Kita minta sama Allah, ya Allah, mudah-mudahan Allah tutup aib kita. Allahumma astur aibi, Allah tutup aib kita, Allah jadikan kita versi yang terbaik. Itu kan mintanya kita begitu, ibu-ibu. Makanya kalau minta cari mantu sama anaknya, Neng, ya, hal pertama yang harus diluruskan terkait pengamalan agamanya. Fazfar bizatiddin taribat siadat. Beda bizatiddin dengan mutadayyin. Bizatiddin adalah orang yang punya agama dan ngamalin agamanya, bukan sekedar paham tapi dia ngamalin. Tapi kalau mutadayyin, orang sekedar Islam KTP, simbolnya pakai pakaian Islam tapi nggak ngamalin isi ajaran Islam, maka cari mantu, cari pasangan yang bukan sekedar paham agama tapi secara akhlak dia mengamalkan apa yang dia pahami dari agamanya. Orang tua zaman dulu kalau ada yang datang nih minang anaknya, mantunya, Bu, yang ditanya apa? Kamu sholat nggak? Quran sudah berapa juz yang ketalar, kehafal? Tapi orang tua zaman sekarang, Neng, kerja di mana? Gaji berapa sebulan? Udah punya rumah apa belum? Anak saya mah jangan diajak susah katanya. Udah punya kendaraan apa belum? Kalau bisa mobil, jangan naik motor mulu anak saya diajaknya. Orang tua sekarang banyak yang ditanya terkait materi dan harta. Makanya yang bikin tenang rumah tangga bukan cuma materi. Banyak orang kaya cerai, cantik sama ganteng cerai. Sekarang lagi ramai artis beritanya perceraian semua ya. Makanya kata netizen bilang Jin Dasim lagi berusaha keras nih. Akhir-akhir ini tugas Jin Dasim banyak benar. Karena yang cerai banyak. Ya sebenarnya yang cerai bukan cuma artis, orang biasa juga banyak. Jadi kalau kita datang ke pengadilan agama, ya Allah, itu dalam satu hari kasus perceraian sidang di pengadilan agama itu bisa puluhan, banyak. Jadi tugas terbesar setan yang sampai dikasih reward, penghargaan sama jin iblis adalah tatkala dia mampu memisahkan suami istri yang bertengkar dan tidak lagi saling mencintai karena Allah. Ibu cinta sama suami, cinta banget karena Allah nggak? Tadi berangkat ke sini udah minta ridhonya, udah dicipika-cipiki pipinya, tangannya udah dicium. Alhamdulillah. Jangan sampai Jin Dasim punya celah memasuki rumah kita. Makanya kalau setiap masuk rumah minimal baca salam dan baca surah Al-Ikhlas beserta baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ada orang, nggak ada orang, kita niatin. Kenapa? Karena setan atau jin suka di rumah yang di dalamnya tidak dibacakan ayat suci Al-Quran. Coba kalau ibu sama suami di rumah saut-sautannya baca Quran, bukan dangdutan saut-sautannya. Atau lagu yang lagi viral, istrinya nyanyi ini, lakinya nyanyi ini, bukan itu. Tapi bagaimana ketika keduanya bersautan, fastabiqul khairat, saling bersautan membaca ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan Allah lindungi keluarga kita semua dari jin dasim yang mungkin sedang mencari celah ya ibu-ibu ya. Satu, tadi orang yang ria cirinya kalau sendiri dia males, kalau depan banyak orang dia rajin. Tadi depan mertua bagus, nggak ada mertua ya semaunya dia ya ibadahnya. Kemudian apa yang ketiga, ciri orang ria, kalau dia dipuji dia tambah amalnya, tapi kalau nggak ada yang muji dia nggak mau lagi beramal. Ini ciri orang ria. Makanya banyak orang yang ibadahnya niatnya bukan mukhlisina lahuddin, liya'budullaha mukhlisina lahuddin, bukan lagi karena Allah, tapi apa? Pengen dipuji. Bagaimana pujian manusia itu hadir, tenang rasanya, kita dapat like, komen, subscribe, followersnya nambah, dipuji, diagung-agungkan. Ya Allah, Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Mudah-mudahan Allah lindungi kita dari hal tersebut ya ibu-ibu ya. Sulit tuh tatkala kita lagi ria, sombong, sulit. Saya pernah cerita di salah satu majelis saya, ada seorang ulama dari Mesir, Bu. Ibu tahu Mesir? Tahu? Soreang belok kanan. Ya,
Kita bayangin dulu lah, insya Allah nanti sampai mudah-mudahan ke sana semua ya, bisa ziarah ke makam para waliullah, para nabi, napak tilas sejarah Islam. Ada salah satu ulama Mesir yang begitu terkenal namanya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Syekh Mutawalli itu pernah satu ketika datang ke Al-Azhar, Cairo University, universitas yang ada di Kairo. Diajak debat ilmiah oleh para profesor dari bidangnya masing-masing. Ada dari sains, ada dari matematika, ada dari ekonomi dan lain sebagainya. Semua bidang ajak debat. Karena kan Syekh Mutawalli ini benar-benar ulama yang cerdas, hafal Quran, hafal hadis, semua cerdas pokoknya ya. Tafsir beliau tulis dan lain sebagainya. Diajak duduk di satu forum, diajak debat ilmiah dengan para profesor, dan semua mampu dijawab oleh Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi dengan lantang dan lugas, jelas. Sampai para profesor itu ngangguk semua, Masya Allah, Masya Allah, Allah, Allah katanya. Pulang Syekh Mutawalli, saking kagumnya para profesor, orang-orang akademisi yang ada di kampus, sampai ketika Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi itu pulang, beliau masuk ke dalam mobil, mobilnya diangkat sama mereka. Allah, 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 diagungkan, saking ini cerdas banget nih ulama, alim nih begitu. Fitrahnya manusia, kita kan manusia nih Bu, betul ya? Kadang-kadang ada timbul ujubnya, sombongnya, apalagi dipuji orang. Begitupun seorang guru, Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi dipuji, beliau mulai timbul ujubnya. Emang saya hebat, begitulah ya, emang saya pintar. Ya, gak ada tuh tadi yang bisa mendebat saya, kalah semua profesor-profesor yang ada. Seketika nih, salah satu ciri orang saleh, salah satu ciri Allah itu sayang sama kita ibu-ibu, tatkala hadir penyakit hati dalam diri kita, kemudian langsung ada yang menggerakkan kita untuk beristighfar, meminta ampun kembali kepada Allah. Tandanya Allah masih sayang sama kita. Jadi bentuk kasih sayang Allah bukan cuma dari nikmat yang banyak, tapi tatkala kamu sedang berpaling kepada Allah, kamu sedang diuji dengan salah satu maksiat dan penyakit hati, tapi kamu buru-buru disadarkan oleh Allah, ini adalah nikmat terbesar dari Allah. Ibu lagi gibah asik-asiknya, apa si itu, iya si itu. Orang kan gibah sekarang gak cuma pakai mulut Bu, pakai jari. Ada grup WA khusus gibah, teman-teman pengajian isinya 50 orang. Kata temannya bilang, kita bikin lagi yuk, cuma 15 orang. Kenapa? Habis ada dia sih di grup itu gitu. Bikin lagi 15 orang. Ada orang gibah pakai mulut, ada orang gibahnya sekarang pakai jari lewat status postingan, ada juga yang gibahnya lewat isyarat mata. Kawannya baru datang, dia nengok sama temannya, ini gibah tingkat tertinggi nih. Jadi kalau ada kawan sama kawannya, gibahnya udah nggak pakai mulut lagi, udah saling lirik-lirikan mata. Itu satu frekuensi tukang gibah tuh yang begitu tuh. Ya Allah, tapi insya Allah mudah-mudahan satu frekuensi kita adalah untuk sama-sama mencari ridha Allah. Ini Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi begitu timbul penyakitnya Bu, beliau minta turun dari mobilnya, turun tuh, masuk ke dalam masjid, dicariin nggak keluar-keluar berjam-jam sama anaknya, sama supirnya. Ternyata didengar suara oleh marbot masjid, ada suara di dalam toilet masjid. Dibuka, ya Allah, apa yang sedang beliau lakukan? Beliau lagi ngegosrek toilet WC masjid. Dibuka jubahnya, jubah yang ia pakai dihormati oleh orang banyak, dibuka, dipakai jubahnya itu untuk ngelapin toilet dan seisinya. Sambil beliau menangis, ditanya oleh anaknya, Aisyah, ayah, kenapa engkau lakukan hal ini? Demi Allah, tadi di jalan selepas aku berkumpul di forum bersama orang-orang hebat, timbul rasa sombong dan ujub. Buru-buru Allah menyadarkan diriku, aku beristighfar, ya Allah, apa yang harus aku lakukan agar ujub dan penyakit hati ini enggak lama-lama singgah di hatiku. Turun beliau lepas jubah kehormatannya, jubah yang diagung-agungkan oleh orang lain. Beliau ngosrek kamar mandi, beliau bilang, semua sama di mata Allah. Yang aku punya titipan Allah, sewaktu-waktu Allah ambil. Ini Bu, boleh kalau kita lagi timbul penyakit hati sombong kita misalkan,
Kita naik mobil, ya, lihat yang naik motor kawan kita, ya naik motor kehujanan. Saya mah enak ber-AC, bagus mobil keluaran terbaru. Kalau timbul ujubnya buru-buru ibu parkirin mobil ibu yang bagus, naik angkot dari sini ke sana. Kenapa? Begitu naik angkot kita bilang alhamdulillah, ya kudu dempet-dempetan di angkot. Panas gak ada AC-nya. Cari perkara yang bisa melenyapkan penyakit hati yang sedang singgah di hati kita. Ini ajaran para ulama-ulama saleh. Baik, jadi satu, ada orang beramal karena pengen dipuji manusia. Dia datang ke majelis, dia ngeluarin duit. Saya tanya sama ibu-ibu, kalau ada yang mintain ibu sedekah, coba lihat di kantong tas ibu, ada duit 100.000 sama 1.000, mana yang dikeluarin buat sedekah? Setan mah gak perlu repot-repot godain. Hawa nafsu kita udah ngejawab kan, 1.000. Ada 50.000 sama 500 perak gopek, mana yang dikeluarin? Benar. Ya ustazah, saya cari yang paling kecil. Itu kan hawa nafsu kita, ya Allah. Tapi ketika ada yang muji, kita nambahin. Dilihat sama orang dikeluarin duit 100.000. Ternyata begitu dia sedekah 100.000 gak ada yang muji. Pulang nyamperin panitia, teh punten, kenapa? Saya tadi ngasih 100.000 di kotak amal. Nah, terus kenapa teh? Izin punten teh, saya minta kembalian 99.500. Karena nggak ada yang muji. Oke, jadi satu, orang ibadah niatnya karena pujian manusia. Naik ke tingkatan kedua, orang ibadah nggak lagi mengharap ghayatun nas, bukan manusia lagi yang dia tuju, bukan dipuji lagi, tapi apa? Saya ibadah karena berharap kenikmatan dunia. Saya sedekah biar jadi orang kaya, saya keluarin 1 juta biar dibalas 1 miliar. Itu kan kenikmatan dunia yang dituju. Saya nolongin orang biar dia nolong saya lagi. Saya baik sama orang biar nanti dia buat baik lagi sama saya. Itu masih kebaikan dunia. Boleh nggak? Boleh, cuman tingkatan tujuan ibadahnya masih rendah. Pertama karena manusia, yang kedua karena pengen diberi kebaikan dunia, duit yang banyak, hubungan yang baik, itu masih rendah. Naik ke tingkatan yang ketiga, orang ibadah bukan lagi karena tujuan manusia, bukan lagi karena kenikmatan dunia, tapi dia ibadah karena apa tujuannya? Pengen dapat kebaikan akhirat. Saya ibadah biar dapat apa? Ajrun azim, pahala yang besar. Saya ibadah biar apa? Jannatu tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Saya biar dapat surga. Bagus nggak tujuannya? Bagus, tapi belum pada tujuan inti yang sesungguhnya. Karena ada orang tingkatan paling tinggi, ustazah, saya ibadah, saya sholat, saya taat sama suami, saya ngedidik anak, berat, tapi terasa ringan buat saya ustazah. Kenapa? Karena tujuan saya bukan lagi pengen dibalas, bukan lagi pengen kenikmatan dunia, tapi tujuan saya tadi mukhlisina lahuddin. Gak ada yang saya tuju kecuali ridhonya Allah. Ibu taat sama suami kita berat nggak? Berat nggak taat sama suami? Jadi istri soleha tuh sulit nggak? Sulit. Padahal teorinya kita tahu ya Bu ya, tapi diamalinnya berat nggak? Berat. Kenapa masih berat kita ngamalinnya? Karena tujuan kita tuh masih suami. Tujuan kita masih kebaikan suami. Kalau saya buat baik sama suami, suami buat baik sama saya. Take and give. Kalau saya melayanin dia, dia akan meratukan saya. Kenapa? Saya merajakan dia. Manusia. Tapi kalau kita pandang suami, sekesal-kesalnya hati kita, kita nangis, kita bilang, ya Allah, saya taat ngadepin suami saya bukan karena yang lain, tapi apa? Karena biar engkau ridho sama aku ya Allah. Mukhlisina lahuddin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Semua, saya mah nggak ada apa-apanya di dunia. Saya ini bukan siapa-siapa, kita nih awalnya nggak ada, jadi nggak ada lagi. Yang ada cuma Allah. Apa
Apa sih yang dicari begitu? Makanya biar hati itu sembuh, ya kuncinya ikhlas. Setiap amal apapun tujuan utamanya niatinnya untuk Allah. Ngedidik anak berat ustazah. Ada orang tua jadiin anak investasi dunia. Neng, kalau kamu udah gede, udah sukses, kamu biayain per bulan emak ya. Kasih duit yang banyak mama. Kalau pulang dari Jakarta, pulang dari rantauan, kamu kirim duit yang banyak. Orang tua cuman jadiin anak investasi dunia. Tak kala anaknya nggak ngasih, dia marah, tantrum, raung. Kenapa? Karena anaknya cuman jadi mesin pencetak uang. Coba, saya ridho, saya ikhlas. Tugas saya emang ngebesarin dia. Tujuan saya biar dia soleh. Mau dia balas atau enggak saya, bukan urusan saya. Karena urusan saya adalah dapat ridhonya. Berat ya Bu ya, teorinya berat ya. Makanya penyakit hati itu cuman bisa sembuh dengan zikrullah. Berdamai dengan diri sendiri. Self reminder, muhasabah diri. Kenapa suka kita ngungkit? Nih, ini ciri ikhlas. Dalam Risalatul Qusyairiyah disebutkan, ciri ikhlas itu ada 3. 1, ini tandanya hati kita udah ikhlas, ya. Ciri ikhlas itu ada 3. Ya, salasun min alamatil ikhlas. 3 cirinya. Yang pertama, tatkala kita menganggap pujian dan celaan sama aja. Dipuji enggak terbang, dicela enggak tumbang. Sama aja, dia muji alhamdulillah, dia hina saya alhamdulillah. Saya nolong, dia bilang terima kasih alhamdulillah. Ada orang ditolong enggak tahu terima kasih, ya udah alhamdulillah. Kenapa? Karena pujian dan celaan bagi saya sama aja. Itu ciri ikhlas. Ada orang yang ngasih sama orang yang suka ngasih sama dia. Neng, tolong dong apa? Tuh kirimin kue neng. Situ tuh, yang mana mak? Itu yang pagarnya hitam. Jauh amat mak. Yang sebelah nggak dikasih, yang sebelah mah nggak pernah ngasih kita. Kalau yang itu yang suka ngasih tuh, kan sulit tuh Bu. Betul ya? Makanya dia nggak perlu lagi balasan, pujian, celaan, sama aja buat dia. Ini orang kalau sudah di tingkatan seperti ini tadi sudah tingkatan paling tinggi lillahi ta'ala. Saya dipuji alhamdulillah, dihina ya udahlah. Bukan manusia lagi tujuan saya. Ya Allah. Kayaknya sulit deh. Sulit merealisasikan hal ini di zaman media sosial. Termasuk Bu, mohon maaf kami para penceramah, para pendakwah. Ya Allah, ini saya sekarang ketika saya belajar, saya sama suami saya belajar, ketika kita mulai dikenal orang, mungkin banyak yang men-share video saya, banyak yang ngedengar ceramah saya, banyak yang ngelihat saya di mana-mana. Apa ilmu yang sekarang sedang saya pelajari? Ilmu hati. Ilmu kedekatan dengan Allah, bagaimana ya Allah membersihkan penyakit hati. Karena orang yang sering tampil di ranah publik, penyakit hatinya lebih banyak. Sombongnya lebih mudah, ujubnya lebih mudah, riyanya lebih mudah. Makanya bagi kami orang-orang yang suka tampil di ranah publik, ilmu hati itu penting. Ya Allah, saya selalu berdoa sama Allah begini Bu, ya Allah, kalau setiap saya mau ceramah, jadikan apa yang saya sampaikan itu jadi ilmu dan muhasabah buat orang yang mendengarnya. Itu selalu saya doa tiap mau tausiah. Ya Allah, jangan sampai tausiah saya, ucapan saya itu hanya masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Minimal itu jadi muhasabah buat setiap kuping yang mendengarnya. Ya Allah, itu doa saya Bu, setiap kalau mau ceramah ataupun tausiah. Dan kenapa saya doa begitu? Karena saya sadar diri, apa yang keluar dari lisan saya bukan karena saya yang hebat, tapi yang keluar dari lisan saya itu atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kita harus niatkan. Makanya kita yang banyak tampil, penyakitnya lebih banyak. Ya Allah,
Allahumma astur aibi, Allah tutup aib kita, Allah jaga hati kita semua ya. Jadi sering-sering kita baca ini, ada dalam Al-Quran, biar kalau lagi kena penyakit hati kita kembali ikhlas, tujuannya kembali dimurnikan untuk Allah. Apa doanya? Fa idza maridtu fahuwa yashfi, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Apa ibu-ibu? Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Sekali lagi, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau Allah, ya Allah, kalau dia sedang sakit nih, siapa yang sakit bu? Hati. Maka kata Nabi SAW, at-taqwa hahuna. Takwa tuh di sini nih. Hahuna kata Nabi. Hahuna. Takwa tuh bukan di tempat lain, sini, di sini, di hati. Jadi takwa itu bukan cuma dilihat dari perbuatannya, cara senyumnya, ya cara nundukin pandangannya, bukan situ. Di sini takwa yang sebenarnya. Hahuna. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau hati saya sakit ya Allah, kalau hati saya lagi kena penyakit ya Allah, bahkan hampir mati hati saya ya Allah, fahuwa yashfin, sembuhin ya Allah, sembuhin. Karena nggak ada yang bisa nyembuhin kecuali zikrullah, ingat sama Allah. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Masya Allah. Itu ibu-ibu sekalian, satu ya, pujian sama, celaan sama, ini ciri orang yang ikhlas. Yang kedua, orang yang ikhlas itu adalah orang yang tidak lagi mengungkit kebaikan orang lain, kebaikan dirinya, mohon maaf, orang yang tidak lagi mengungkit kebaikan dirinya dan tidak lagi mengungkit keburukan orang. Tuh, ikhlas. Makanya dimanapun saya bilang, apa bu prinsipnya dalam hidup? Kalau hidup mau tenang, kalau ikhlas biar lebih mudah ada di hati kita. Satu, ingat kebaikan orang, ingat keburukan kita. Apa ibu-ibu? Yang kedua, lupakan kebaikan kita, lupakan kebaikan orang. Apa? Kita ulang sekali lagi. Pertama, ingat kebaikan orang, ingat keburukan. Sekali lagi, ingat kebaikan, ingat keburukan. Yang kedua, lupakan kebaikan kita, lupakan keburukan. Kan selama ini kebanyakan kita kebalik kok, betul nggak? Kebaikan kita yang kita ingat, keburukan orang kita ungkit mulu. Tuh dia tuh, kalau bukan saya yang nolong nggak bisa begitu dia tuh. Saya yang nolong. Kebaikan kita ingat, keburukan orang kita ingat. Ya, kebaikan orang kita lupa, keburukan kita lupa. Jangan kebalik. Karena apa prinsipnya tadi? Ingat kebaikan orang, ingat keburukan kita. Lupakan keburukan orang, lupakan kebaikan kita. Itu prinsip ikhlas. Jadi ikhlas itu kalau ibu udah punya prinsip itu tuh, dah, saya nggak ungkit-ungkit lagi dah, biar aja dari nyakitin saya, biar aja udah saya maafin. Itu ikhlas yang sesungguhnya. Jadi di sini nih, hahuna, tempatnya ikhlas. Terakhir, apa ciri ikhlas? Ketika ia lupa akan hak amal baiknya di akhirat. Jadi gini, dia tahu dia ngelakuin kebaikan, tapi dia udah lupa pahala apa yang bakal dia dapetin, janji Allah apa, surga yang bagaimana, dia lupa. Bukan itu lagi yang dia ingat. Karena yang dia rindukan cuma satu, apa? Liqa'a rabbih, saya pengen ketemu Allah. Karena bu, banyak orang nanti yang masuk surganya Allah berbondong-bondong. Tadi jannatun tajri min tahtihal anhar, dia merasakan air sungai yang mengalir dengan rasa yang berbeda-beda. Dia masuk ke dalam surga, dia lihat kenikmatan surga. Hurum maksuratun fil khiyam, disambut oleh para bidadari surga, disambut oleh para laki-laki yang tampan buat ibu-ibu perempuan. Tapi apa? Surga semua udah kita nikmatin, masih ada penghuni surga yang nangis,
masih ngeluh. Ditanya sama Allah, madza turidun? Kalian yang udah pada masuk surga, berada dalam surga, pengen apa lagi sih? Bu, ibu udah masuk surga nih, pengen apa lagi sih? Kok masih ngeluh, masih nangis? Ditanya sama Allah, madza turidun? Maka jawaban para penghuni surga apa? Ridhaka ya Rabb. Kami emang udah masuk surga ya Allah, tapi kami cuma sekedar nikmatin surga, kami belum dapat redho yang punya surga. Karena tujuan kami ibadah tadi masih tingkatan yang ketiga, pengen dapat kenikmatan akhirat, belum sampai di tingkatan pengen nyari ridhonya Allah. Tuh nggak semua orang nanti masuk surga bisa ketemu Allah, Bu. Karena yang dia dapatkan cuma surga yang dia pengen. Tapi ada orang yang, saya nggak butuh surga, saya nggak butuh pahala ya Allah. Apa yang saya butuh? Saya rindu kepadamu sejak di dunia ya Allah. Maka nggak ada yang pengen saya temui di surga hal apapun kecuali Allah. Allah, ridhaka ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kalau ada hamba yang tujuannya cuma satu, lillahi ta'ala, saya berjalan hanya untuk Allah, saya hidup di dunia hanya untuk Allah, saya bakti kepada pasangan hanya untuk Allah, gak ada yang saya pikirkan kecuali Allah. Maka ada dalam satu syair tuh, Allah 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 Allah, malana maulan siwa Allah, kullama nadaitu yahu qala ya abdi ana Allah. Ada seorang hamba nanti dia manggil Tuhannya, Allah 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 Allah, cuman Allah tujuan utamanya. Malana maulan siwallah, gak ada yang kami tuju kecuali Engkau ya Allah, gak ada ya Allah. Kullama nadaitu yahu, ketika diriku, hatiku, lisanku yang kusebut cuman Allah. Suami istri tiap malam ngobrol, gak ada yang diomongin dunia lagi, tapi saling ngomongin Allah. Itu kan beda, Bu. Yang sini deh, ayang beb, ibu manggilnya apa biasanya? My lovely husband. Apa? Papa? Masya Allah, macam-macam deh. AA ya kalau orang Sunda mah ya. Sini katanya. Kenapa Neng? Ya Allah, kita ngobrol yuk. Ngobrol apa? Jangan ngobrol dunia lagi, jangan ngobrol duit lagi, materi. Udah yang kita omongin Allah. Tuh jarang suami istri yang begitu tuh. Makanya salah satu suami istri yang tenang, adem ayem, yang tiap malam saling nangis ngobrolin Allah. Kenapa Neng? Teh lagi jauh sama Allah. Coba Neng sebagai istri bantu biar deket lagi sama Allah. Coba Neng, kita omongin tentang Allah. Itu namanya suami istri yang tujuan nikahnya juga semata-mata karena kullama nadaitu yahu, ketika kita sering menyeru Allah Allah Allah, saya nggak ada tujuan lain kecuali Allah. Apa kata Allah, Bu? Qala ya abdi ana Allah. Allah hambaku, sini kata Allah. Ini aku Allah nih, ini aku Allah. Saya ambil contohnya begini, ibu punya anak, punya cucu anak kecil. Senang nggak kalau kita ketemu anak kecil? Ibu teh baru pulang ngaji, sampai depan rumah, Assalamualaikum, udah dijawab sama anak kecil nih, si babynya. Waalaikumsalam. Mama, Kak Dia, Kak Dia. Kak Dia bener ya? Orang Sunda kan? Saya bisa saetik-saetik. Ketiasa saya nyari Sunda ya. Mohon dimaklumi gitu. Mama, Kak Dia, mama peluk dede, peluk. Mama gendong. Bu, ibu seneng nggak digituin sama anak? Bahagia nggak? Iya, Allah saya dibutuhin. Neng sini mangga dipeluk ya sama mama. Dicium-cium kita sama anak kita. Jadi Allah tuh senang kalau kita ngerengek manggilin Allah mulu, Bu. Ya Allah, 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 Allah. Kata Allah,
Qala ya abdi, hambaku, sini sini sini. Anallah sini sini. Aku Tuhanmu, sini, aku rangkul. Qala ya abdi anallah. Ya Allah, udah deh kalau ngaji mah Bu, jangan kita ngomongin yang lain dah. Pokoknya inti permasalahan hidup, yang punya luka, yang punya masalah, yang punya beban, cuman satu intinya, rubah niatnya dalam menjalani hidup. Untuk apa? Untuk Allah. Insya Allah lapang semua, lega. Kalau tujuan kita cuman Allah, tadi nggak butuh hinaan lah. Udah dihina biarin, dipuji biarin. Dia buat baik sama kita, alhamdulillah. Dia buat buruk, ya udah, alhamdulillah. Bukan itu yang saya tuju. Kenapa? Cuman ridha Allah. Ini obat untuk hati yang sedang kena penyakit, bahkan hati-hati yang sudah mati. Obatnya adalah memurnikan hatinya untuk menuju Allah. Diikhlaskan semua hal, dilapangkan. Karena ikhlas ini efeknya bukan cuman buat ukhrawi kita, tapi kesehatan badan Bu. Orang kalau udah ikhlas, lapang, maafin orang, gak ngungkit-ngungkit, gak dendam sama yang pernah kita lewati, ngejalanin hidup lebih lega, narik napas lebih indah. Enak benar Bandung rasanya nih udaranya ya Bu ya. Cuman mau dia kemanapun, Bandung seindah apapun, mau dia keluar negeri, tapi kalau dadanya sesak, ngungkit kezoliman orang, dendam yang ditahan dalam hatinya, dia nggak ikhlas dengan yang terjadi dalam dirinya. Apapun yang dia lakukan, semahal apapun healing yang dia bayarkan, gak akan bisa mengobati hatinya. Karena obat hati adalah kembali kepada Allah, memurnikan hati, tujuannya hanya untuk Allah, insya Allah. Baik ibu-ibu sekalian, karena waktunya sudah jam 11 kurang, sekarang zuhur lebih cepat ya ibu-ibu ya. Sebelum saya tutup, mangga silahkan kalau ada yang mau tanya jawab di 2 pertanyaan mungkin ya, silahkan dipandu oleh moderatornya. Baik, alhamdulillah, barakallah. Sebentar ya, baik. Antusias sekali nih, banyak ya. Hanya 2 pertanyaan ya Ustaz ya? Ya. 2 pertanyaan ya, dari sisi sini, 1 belakangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wilujeng tepang. Waalaikumsalam. Wilujeng tepang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wilujeng tepang. Waalaikumsalam. Wilujeng tepang. Waalaikumsalam. Wilujeng tepang.